Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pulau Buaya beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua BPD beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Kepala MDS, MA, RA, Koder, PKBM, dan seluruh Dewan Guru yang saya cintai, siswa-siswi Kober, kelompok bermain anak berjumlah 70 siswa, RA Ternate 42 siswa, dan MTS sekitar 52, dan MA dari 4 dari 7 dari 11 menjadi 62. Kita berikan aplaus. Yang saya hormati orang tua semua yang telah mendukung pendidikan di Desa Pulau Buaya. Saya bernama Iman Kalabahi, 9 tahun. Saya selalu mendengar pembulian terhadap orang Pulau. Orang Pulau itu datang belanja di Kalabahi itu tidak tawar, karena mereka tidak sekolah, mereka tidak tamat SD, mereka tidak tamat SMP, mereka tidak tamat SMA, dan belum pernah ada yang tamat S1, dan belum pernah ada yang tamat S2, dan belum pernah ada yang tamat S3. Dari bahasa sindiran, pembulian yang dilakukan secara tidak langsung, dan saya mendengar, dan itu menjadi motivasi saya. Saya mengharapkan kepada Allah bantu saya. Saya mengharapkan kepada Allah tolong saya. Saya ingin di negeri Pulau Buaya adalah kota mini di Kabupaten Alor dengan pendidikan jumlah siswa terbanyak di satu desa, dengan tingkatan pendidikan mulai dari Kober sampai pada tingkatan SMA, mulai dari pendidikan non formal sampai pada pendidikan formal. Akhirnya saya punya inisiasi bentuk yang namanya pendidikan non formal dan formal. Tidak gampang yang namanya kita bangun satu kebaikan. Ada satu yang kita harus hadapi adalah fitnah. Fitnah, al-fitnatu asadu minal kasar. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu bisa menggerogoti orang. Fitnah itu secara tidak langsung pembunuhan, secara tidak langsung pembunuhan karakter, secara psikologi itu dia sangat berpengaruh ketimbang kita secara fisik. Maka itu saya totalkan. Maka saya dahulukan
yang namanya pendidikan, mencerdaskan generasi desa Pulau Buaya. Tidak sembarang saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya cukup lama di Tebola, 3 tahun di SMP Mani. Saya di lingkup Kristen. Saya sekolah juga di lingkup Kristen. Katolik saya dulu di Gapata. Saya bergabung di Protestan ketika orang sekolah. Mereka doa dengan rukun, dengan khusyuk, satu memimpin, lain tunduk, lalu mengharapkan apa yang mereka percayakan. Lalu saya antar itu masuk di madrasah. Ketika saya masuk di madrasah, hal itu pun tidak dilakukan oleh madrasah. Maka menjadi tantangan yang besar. Kita tidak satu komando. Kita tidak satu komando. Saya mencoba untuk merubah semuanya itu, tapi tantangannya begitu dasar. Jangan. Islam itu biasa saja. Jangan terlalu resmi. Tetapi saya bergabung di kelompok Kristen. Doanya sangat khusyuk. Sampai kita juga terlibat dalam doa itu. Nah, hal ini yang perlu saya sampaikan. Akhirnya di Darul Falah, akhirnya di Al-Hikmah tercipta namanya satu komando. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Maka tak henti-hentinya kita merasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita pada kesempatan hari ini. Walaupun kita capek, kita di kebun cari pilihan kambing, di kebun petik kacang habis titi dan lain sebagainya sampai pada jual di kantor. Tetapi momentum hari ini sangat tepat. Karena apa gunanya kita lihat kambing? Apa gunanya kita jemur matahari untuk petik kacang? Apa gunanya kacang yang kita jual lalu uang itu dikemanakan? Itu harus punya manfaatnya. Hanya ada manfaatnya. Kalau seandainya tidak ada manfaatnya, buat apa kita harus capek-capek? Sehingga ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa sedikit orang yang berbuat baik di kampung ini. Orang-orang pilihan yang cukup berbuat baik pada desa ini. Ketika orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di kampung, pasti juga ada tantangan, walaupun sekecil. Tetapi itu adalah sebuah kenyataan yang hari ini kita tahu dan saksikan bersama. Saya mau menyampaikan kepada generasi pada angkatan yang kedua, ujian sendiri, sebelumnya bergabung di Darul Falah, bahwa hidup ini cuma satu, berubah niat saja. Segala sesuatu awalnya adalah niat. Niat saja ya. Niat itu tidak perlu dibicarakan. Niat itu tidak perlu digebur-geburkan. Tetapi itu niat ditanamkan di dalam kalbu. Apa yang saya harus buat besok? Apa yang saya harus buat untuk orang tua saya? Apa yang saya harus buat untuk kampung ini? Ketika kampung ini bergejolak secara politik, bergejolak secara sosial, bergejolak secara pemerintahan, bergejolak secara budaya, maka apa gunanya kita hidup di kampung ini kalau memang tidak ada solusinya? Saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa orang cerdas, orang yang berilmu, orang pintar, itu definisinya adalah punya kualitas intelektual yang memadai. Tetapi kadang kita salah gunakan, kadang kita salah artikan. Orang pintar sama dengan orang cerdas, padahal beda makna. Orang cerdas pasti beda dengan orang pintar. Ketika dua hal ini tidak dimiliki oleh manusia itu sendiri, maka bisa juga dikatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa.
artinya bahwa dia bisa dikatakan menurut Rocky Gerung dungu atau bodoh. Sehingga saya mau menyampaikan kepada adik-adik semua bahwa satu orang bisa mempengaruhi jutaan orang. Saya ingatkan lagi, satu orang bisa mempengaruhi jutaan orang. Saya ingatkan lagi, satu orang bisa mempengaruhi jutaan orang untuk ikut satu orang tadi. Cuma hanya satu kemampuan, yaitu kualitas intelektual, kecerdasan secara ilmiah. Artinya bahwa sesuatu yang dia lakukan itu harus ada fakta, harus ada bukti, baru yang namanya kebenaran. Kalau hanya sekedar berpikir lalu menyimpulkan, itu bukan namanya kebenaran. Maka kebenaran adalah persesuaian antara pikiran dan realitas. Kita berpikir, maka aku ada. Aku tidak berpikir, maka aku tidak ada. Itu filosofisnya. Kalau seandainya pada kesempatan hari ini, kalau kita tidak berpikir tentang sesuatu kebaikan kepada orang lain, maka kamu adalah orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Sehingga saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa banyak orang cerdas, tetapi kadang salah meletakkan kecerdasannya. Manuver-manuver yang dilakukan kadang juga membodohi, kadang juga menjebaskan orang. Tetapi yang namanya orang awam itu orang-orang cerdas, karena pengakuan secara de facto bahwa dia adalah orang baik. Sehingga kadang hal ini yang kita terjebak dalam sebuah komunitas masyarakat, kadang kita terjebak. Sehingga saya mau menyampaikan kepada adik-adik semua bahwa jadilah orang yang berilmu, yang mampu mengilmukan orang lain. Jadilah orang yang cerdas, yang mampu mencerdaskan orang lain. Jadilah orang yang sukses, yang mampu mensukseskan orang lain. Itu yang saya mau tanamkan kepada adik sekalian. Itu dia punya nilai uangnya tidak sama. Kecerdasan orang itu tidak sama dengan nilai uang. Hari ini kalau Anda pintar, Anda sukses, Anda bisa dipakai di mana-mana. Anda dipanggil secara tiba-tiba. Anda diperlukan sewaktu-waktu, pagi, siang, malam, tidak perlu secara terus-menerus. Karena apa? Kualitas intelektual itu yang teruji. Kualitas intelektual itu kenapa teruji? Karena sudah dinilai oleh seorang manusia-manusia yang namanya orang-orang ilmiah. Kadang hal ini kita abaikan, Bapak Mama semuanya. Sekarang saya melihat di kampung ini bahwa ada banyak generasi-generasi yang kadang tidak saling menghargai. Senioritas dianggap mainan, junioritas diinjak seperti bola. Sehingga saya mau menyampaikan kepada adik-adik semua, ada satu konsep yang saya harus bangun, ada satu konsep yang saya harus menyatakan kepada adik semua, yakni saling tolong menolong, saling menghargai, saling menghormati. Itu yang sangat penting. Jika hal ini yang kita tanamkan di generasi sekarang, saya yakin dan percaya 17 orang ini menjadi orang-orang yang cerdas pada tahun-tahun yang akan datang. Sehingga saya mau menyampaikan kepada Bapak Mama semuanya bahwa orang cerdas tidak selamanya harus memiliki ijazah. Orang pintar tidak selamanya harus memiliki ijazah. Orang yang memiliki kemampuan finansial, kemampuan keuangan, tidak selamanya memiliki ijazah. Kenapa saya harus menyatakan seperti itu? Buat apa orang tua membuang uang, mengorbankan uang begitu banyak, ratusan juta, puluhan juta, sampai menggalikan dirinya kepada orang lain meminjam uang, walaupun ditolak,
Tetapi mereka memberanikan diri untuk meninjau. Karena apa? Karena apa? Karena komitmen di dalam dirinya untuk mau berubah, untuk mau ingin seperti orang lain, untuk mau mengikuti langkah-langkah kebaikan orang lain. Sehingga saya mau menyampaikan kepada kita semua pada kesempatan hari ini bahwa semua yang pada kesempatan hari ini kita pegang pasti juga dialihkan kepada orang lain. Hari ini adik-adik MA Al-Hikmah Bahri Ternate sudah kelas 12. Jelas Anda meninggalkan MA Al-Hikmah Bahri Ternate dengan ikhlas. Tidak mungkin Anda menuntut kembali, harus kembali ke MA Al-Hikmah Ternate. Sehingga ini yang saya mau sampaikan kepada adik-adik semua bahwa kenapa sehingga saya harus menyatakan seperti itu? Hanya ada satu modal yang namanya keikhlasan. Ikhlas untuk maju, ikhlas untuk berubah. Situ ada tantangan. Ketika keikhlasan itu sudah muncul di dalam diri seseorang, pasti ada ujian dan ada tantangan. Contohnya, ketika adik-adik tamat dari MA, pilihan adalah kuliah. Ketika ada pilihan kuliah, maka pasti didukung harus ada uang. Ketika uang itu sudah muncul, maka dalam keluarga sudah berkumpul berapa orang yang dukung saya akan kuliah. Sehingga ini yang saya sampaikan kepada adik-adik semua, bahwa tanamkan nilai-nilai keikhlasan di dalam diri, tanamkan nilai-nilai kejujuran di dalam diri, karena itu konsep yang paling utama ketika Anda meninggalkan di sekolah ini. Yang terakhir, karena waktu, saya titipkan satu pesan untuk adik-adik semua. Pak tidak pernah berbicara seperti ini. Saya belum pernah berbicara seperti ini ketika saya di SMA. Saya belum pernah berbicara seperti ini ketika saya di semester 1. Tetapi pada saat itu, senior saya pukul saya di depan banyak orang. Pak. Lalu situ sebulan saya menangis. Kenapa dia pukul saya? Dia orang lain, tapi berani dia pukul di depan saya. Banyak orang dia pukul Pak. Ketika saya menjadi panitia, dia pukul. Anda tidak ngomong, berhenti, stop, pulang. Pak, pulang. Saya tidak mengalah. Kenapa saya harus tidak tahu bicara? Saya harus bicara. Saya harus bisa bicara dengan orang lain. Maka pulang saya belajar, baca buku, diskusi, tanpa sepengetahuan dia. Saya berdiri di depan. Saya menunjukkan bahwa saya pasti bisa. Yakin? Pasti bisa? Bisa. Itu yang saya sampaikan kepada adik-adik semua. Jangan ada Anda tanamkan nilai-nilai rasa malu. Tidak boleh. Harus menunjukkan sifat keberanian. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq